For the first time, ikon hunian baru di kawasan Cijantung ini dan sekitarnya. High-end private house, high-end private villa. Cahaya harus bisa masuk secara maksimal ke dalam rumah dan juga sirkulasi udara di dalam rumah juga harus optimal. Jadi rumah itu nyaman dan juga sehat. Di 2023 ini, Synthesis Haze baru saja mendapatkan penghargaan ya dari Property and Bank Award gitu sebagai perumahan terbaik di dalam kategori eco-friendly concept. Halo permisa, selamat datang di podcast Stalking. Stalking Synthesis Development Talking adalah program obrolan tentang proyek-proyek yang ada di Synthesis Development. Di episode perdana kali ini, kita akan membahas tentang salah satu proyek yang berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur yang bernama Synthesis Haze. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak David Surya Disastra selaku Deputy Sales Head Synthesis Haze. Halo Pak David, apa kabar? Halo Dinda, Ya. Halo pemirsa Stalking. Thank you nih saya udah dijadiin narasumber perdana ya di acara Stalking ini. Betul Pak. Nah, boleh Pak diperkenalkan lagi kepada pemirsa Stalking, siapa sih sosok Pak David ini sebenarnya? Jadi Dinda, saya sendiri join di Synthesis Development semenjak 2012. Waktu itu saya sebagai sales eksekutif. Waktu itu di proyeknya Basura City yang di Basuki Rahmat. Gitu. Setelah itu tentunya saya juga dirotasi ke proyek-proyek lainnya dari Synthesis. Dan saat ini saya dipercaya sebagai Deputy Sales Head khususnya di proyek Synthesis Haze ini. Wah hebat sekali ya Pak David ini. Nah Pak, saya punya beberapa pertanyaan nih Pak. Kira-kira siap belum Pak untuk menjawab pertanyaan saya nih? Oke. Nah, pertanyaan pertama, apa saja sih proyek dari Synthesis Development ini? Oke. Jadi di tahun 1999 gitu ya, awalnya Synthesis Development ini sebuah perusahaan property consultant gitu ya. Waktu itu kami yang menginisiasi merubah konsep Balai Pertemuan Balai Sarbini gitu menjadi pusat perbelanjaan yang kita kenal saat ini adalah Plaza Semanggi. Itu adalah proyek saat kita menjadi property consultant. Seiring berjalannya waktu, Synthesis pun bertumbuh gitu ya, Din, jadi perusahaan pengembang gitu. Dimulai di tahun 2004, Synthesis mendevelop sebuah project apartment itu namanya Casablanca Mansion. Itu lokasi di Jalan Casablanca. Lalu berlanjut setelah itu ada Lavande, lalu ada Doase. Lalu di 2008 gitu ya, kami juga berkolaborasi dengan salah satu developer di Indonesia untuk membuat sebuah proyek yang sangat viral pada masa itu, Din. Itu adalah Kalibata City, gitu ya, di mana ada belasan tower di sana dengan ribuan unit rusunami waktu itu. Nah, itu adalah salah satu proyek kami juga. Lalu berlanjut ke Basura City di Jalan Basuki Rahmat. Setelah itu kami membuat sebuah kawasan perkantoran yang diberi nama Synthesis Square, lokasinya di Gatot Subroto, yang dimana jadi head office-nya Synthesis juga saat ini di sana. Dan di lokasi yang sama di Gatot Subroto kami juga mendirikan sebuah tower apartment eksklusif gitu ya, bernama Samara Suites Gatot Subroto. Lalu berlanjut mendevelop sebuah kawasan perumahan di daerah Tangsel, yaitu Synthesis Homes. Dan sampailah di proyek terbarunya Synthesis Development, yaitu Synthesis Haze ini. Nah, teman-teman, sepertinya proyeknya ini cukup besar ya, Pak ya? Cukup banyak, cukup besar. Ya. Nah, mungkin teman-teman semua nih belum tahu nih, Synthesis Haze itu tuh apa sih Pak artinya? Oke. Jadi Synthesis Huis atau yang kita penyebutannya Synthesis Haze, yang artinya Haze sendiri adalah artinya rumah. Ini adalah merupakan proyek terbaru dari Synthesis Development yang berlokasi di Cijantung, Jakarta. Di atas lahan seluas 5,5 hektar, kami akan membuat sebuah kawasan hunian yang di dalamnya ada nantinya akan ada landed house tentunya, lalu ada apartment tower juga, dan ada commercial area. Nah, harapan dari Synthesis Development sendiri adalah kami akan menciptakan sebuah ikon hunian baru nih, Din, di kawasan Cijantung ini dan sekitarnya.
Kayaknya di hunian di Cijantung ini baru pertama kalinya ya Pak ya, membuat lahan yang sebegitu besarnya 5, berapa Pak tadi? 5,5 hektar. 5,5 hektar. Iya. Nah Pak, kalau boleh tahu siapa saja sih tim yang terlibat oleh sintesis ini? Oke. Nah, jadi tadi saya sempat info bahwa saya bergabung di Sintesis dari 2012, saat ini udah kurang lebih 11 tahun ya. Nah, saya melihat manajemen Sintesis menaruh perhatian khusus nih ke project Synthesis Haze ini, gitu ya. Kenapa? Karena baru di project Synthesis Haze ini, Sintesis berkolaborasi sampai dengan 3 tim konsultan, Din. Gitu. Biasanya kan hanya 1, gitu ya. Tapi khusus di Synthesis Haze ini, kami bekerja sama dengan 3 tim konsultan. Untuk konsultan yang pertama, konsultan arsitek kami, gitu ya, kami kolaborasi dengan Jeffrey Budiman, atau banyak juga yang kenal beliau dengan panggilan Pak JJ, salah seorang arsitek senior di Indonesia yang portfolionya juga sudah banyak sekali, gitu, yang saat ini juga bukan hanya di bidang arsitektur, beliau juga mulai merambah ke bidang desain otomotif. Uniknya adalah sejauh perjalanan Pak Jeffrey Budiman ini, portfolio beliau lebih banyak mendesain high-end private house, high-end private villa gitu. Tapi dengan Synthesis development kali ini beliau mendesain untuk sebuah kawasan perumahan. For the first time. Iya, for the first time. Jadi akan lebih banyak lagi yang bisa menikmati hasil karya Pak Jeffrey Budiman. Nah, dalam mendesain sebuah rumah, Pak Jeffrey Budiman sendiri ini tidak hanya memperhatikan sisi estetika sebuah rumah, Nedin. Beliau juga sangat concern untuk sebuah rumah tidak hanya nyaman, tapi juga harus sehat. Gitu. Beliau bawa desain layout beliau yang diberi nama biophilic layout ke Synthesis Haze ini. Di mana ada 2 hal penting nih yang menjadi concern beliau dalam sebuah rumah, yaitu cahaya harus bisa masuk secara maksimal ke dalam rumah, dan juga sirkulasi udara di dalam rumah juga harus optimal. Jadi rumah itu nyaman dan juga sehat. Bisa untuk menghemat listrik juga ya? Iya, betul. Kalau untuk siang tentunya tanpa menyalakan lampu di dalam rumah juga sudah terang gitu. Lalu untuk konsultan yang kedua, gitu, kami bekerja sama dengan Pak Omardi Zain atau Umar Zain. Itu kalau nggak salah yang bangun GWK Bali, bukan? Betul. Jadi beliau juga salah satu yang mendesain landscape di Garuda Wisnu Kencana, gitu ya. Jadi kalau Pak Umar Zain sendiri juga portfolio sudah banyak sekali, sudah begitu banyak, ada 5-star villas atau cottage yang beliau desain landscape-nya, dan juga public area. Nah, di Synthesis Haze ini beliau bertanggung jawab untuk mendesain area-area taman di sekitar kawasan Synthesis Haze. Gitu. Jadi secara personal beliau akan mengkurasi sendiri jenis-jenis tanaman apa aja yang cocok untuk ada di Synthesis Haze ini. Gitu. Dan saya pernah bertemu beliau, dan menurut beliau hadirnya sebuah taman gitu ya, di sebuah kawasan tentu akan membawa energi tersendiri untuk kawasan itu sendiri. Iya, gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga juga mungkin udah sangat orang sudah sangat well known gitu ya. Konsultan ketiga ada Air Mas Asri. Gitu. Tim dari Air Mas Asri akan bertanggung jawab untuk desain site plan dari kawasan Synthesis Haze ini. Gitu. Air Mas Asri juga proyeknya juga sudah banyak sekali. Bahkan terakhir juga dari tim Air Mas Asri baru saja menangkan juara pertama untuk desain di IKN loh, di Ibu Kota Negara gitu ya, dari kawasan pemerintahan IKN. Yang menang juara desainnya adalah dari tim Air Mas Asri. Nah, di Synthesis Haze mereka akan mendesain kawasan ini supaya tata letak rumah, tata letak jalanan itu akan sangat nyaman gitu. Untuk rumah nggak akan terlalu panas di pagi atau sore hari, dan kalau untuk jalanannya sendiri supaya airflow di kawasan juga bisa bersirkulasi dengan merata. Gitu. Dan itulah ketiga konsultan yang kita ajak kolaborasi di sini. Wah, suatu kebanggaan juga nih Pak untuk Synthesis Haze karena sudah dibangun oleh 3 tim yang berkompeten. Nah, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, goals apa
dari kolaborasi tersebut? Oke, jadi dengan kolaborasi dengan ketiga tim ini, Din, tujuan kami adalah ingin connecting people with nature through professional design space, gitu ya. Kalau Dinda perhatikan, lokasi sintesis haze ini berbatasan dengan hutan kota, Din, gitu. Persis di samping kita itu ada area hijau atau hutan kota itu seluas lebih dari 2 hektar. Nah, dengan kolaborasi ini harapan kami adalah si hutan kota ini nggak hanya jadi tetangga kita nih, Din. Tapi kita bisa meleburkan suasana kenyamanan asrinya hutan kota ini ke kawasan dengan desain landscape-nya Pak Omar Zain, lalu desain site plan-nya Air Mas Asri, bahkan kenyamanannya bisa dirasakan sampai ke dalam rumah dengan desainnya dari Pak Jeffrey Budiman. Gitu. Nah, kolaborasi ini juga sudah membuahkan hasil nih, Din. Di 2023 ini, Synthesis Haze baru saja mendapatkan penghargaan ya, dari Property and Bank Award gitu sebagai perumahan terbaik di dalam kategori eco-friendly concept. Nah, Pak, biasanya nih warga-warga kalau ingin mencari properti itu kendalanya pasti di lokasi. Nah, boleh Bapak jelaskan lokasi sintesisnya ini bertepatan dengan apa dan apa menariknya lokasi tersebut? Gitu. Oke. Jadi dalam mencari atau membeli sebuah properti, pada khususnya adalah rumah, gitu ya, tentunya lokasi menjadi hal yang sangat penting, gitu, Din. Nah, tapi sebelum membahas itu, saya juga mau share sedikit fakta, gitu ya. Fakta yang ada di Jakarta pada saat ini adalah untuk kawasan atau lahan di Jakarta sudah sangat terbatas, gitu ya. Apalagi untuk sebuah kawasan perumahan yang cukup besar. Makanya kalau Dinda perhatikan saat ini lebih banyak developer mendevelop proyeknya ini di tepi-tepi Jakarta nih, Din. Tapi tetap pakai slogannya adalah selangkah dari Jakarta, atau mungkin di selatan Jakarta atau timur Jakarta. Padahal jauh ya, Pak. Padahal ya keluar dari Jakarta. Nah, yang menarik dari Synthesis Haze ini adalah ya tentunya lokasi kami ini di Jakarta. Gitu. Jadi bukan selangkah dari Jakarta atau dekat Jakarta, tapi memang di Jakarta. The real di Jakarta. The real di Jakarta. Dan selain itu juga yang menarik, lokasi ini sangat strategis, gitu ya, karena diapit dengan 2 jalan tol, Din. Gitu, ada jalan tol Cijago, dan yang terdekat dari lokasi kita ini ada jalan tol JOR, TB Simatupang. Gitu. Jadi untuk akses mobilitas penghuni nantinya tentunya akan sangat dimudahkan. Karena untuk semua lajur tentunya sudah terkoneksi di jalan tol TB Simatupang ini. Jadi kalau misalkan Dinda atau pemirsa nantinya mau ke arah airport, Soekarno-Hatta, atau mau mungkin main-main ke PIM atau ke PIK, gitu ya, tinggal masuk tol aja. Begitu juga mau akses ke dalam kota menuju Cawang, Rasuna Said, lalu jalan Sudirman, juga terkoneksi ke tol dalam kota. Bahkan kalau Dinda atau pemirsa mau keluar kota, mau ke area Bogor, Puncak, atau mungkin ke area Bandung atau Cikampek, juga bisa langsung masuk tol JOR dan terkoneksi ke tol untuk keluar kota. Gitu. Jadi selain di Jakarta, akses untuk mobilitas juga sangat dimudahkan. Dan yang sangat menarik nih, Din, gitu, kalau Dinda mungkin atau pemirsa lagi cari-cari rumah belakangan ini, untuk perumahan baru dengan kawasan yang besar di Jakarta, udah jarang yang lokasi di jalan utama loh, Din. Nah, Synthesis Haze ini lokasinya tepat di jalan utama, gitu ya, persisnya di Jalan Raya Bogor, kilometer 24. Gitu. Jadi kalau untuk akses pulang nih, nggak ada lagi tuh drama-drama lewat jalan sempit, gitu ya, lewat jalan yang jalan yang kecil, gitu. Jadi memang akses masuknya langsung di pinggir jalan dengan boulevard juga untuk masuk ke klasternya yang sangat convenient sih. Jadi akan sangat nyaman untuk hunian. Hebat sekali sintesis ini, Pak. Tapi kalau misalnya nih Pak, kita juga nggak selamanya, termasuk saya ya, saya suka banget kemana-mana lewat kendaraan umum gitu, melalui kendaraan umum. Kira-kira dengan sarana transportasi umum, sarana kesehatan ataupun pendidikan di sekitar sintesis ini ada nggak Pak? Yang lebih dekat gitu?
Jadi karena lokasi sintesis haze ini ada di jalan utama, Din, tentunya kalau untuk transportasi umum yang melalui jalur Jalan Raya Bogor ini, ya bisa dibilang 24 jam ya. Gitu. Selain itu, yang menarik adalah lokasi kami ini dekat sekali ke LRT station Kampung Rambutan. Gitu ya, dimana kita tahu saat ini sudah dalam masa tes gitu ya, mungkin ya hopefully bisa operasional di akhir tahun ini gitu. Jadi tentunya nanti bagi penghuni sintesis haze yang ingin menggunakan transportasi umum yang ingin berpergian ke daerah Sudirman atau Rasuna Said tentunya akan sangat dimudahkan dengan adanya LRT ini gitu. Lalu selain LRT sudah ada beritanya, Din, kalau mungkin Dinda lagi iseng-iseng browsing gitu ya. Sebentar lagi juga akan hadir MRT gitu ya untuk rute dari arah Kampung Rambutan menuju Fatmawati, dan stasiunnya nanti akan ada di Jalan Raya Bogor juga. Jadi kalau untuk transportasi umum tentunya nanti penghuni sintesis haze akan sangat dimudahkan. Nah, kalau Dinda nanya sarana pendidikan, lalu sarana kesehatan, nah di sekitar kita ini tentunya banyak sekali. Ya, kalau untuk sekolahan, kita ada salah satu yang favorit di sini juga ada Sekolah Sudirman, lalu ada Global Islamic School, gitu, ada sekolah Noah, lalu ada Bukan pemain band kan Pak Noah? Bukan. Gitu, jadi itu sekolahan. Lalu juga ada Nizamiyah Andalusia School. Bahkan beberapa konsumen kita juga yang memang nanti planning anaknya untuk kuliah di Universitas Indonesia, mereka mulai beli di sini, Din, gitu, karena memang jarak dari sintesis haze ke UI relatif dekat. Kalau untuk fasilitas kesehatan juga banyak sekali rumah sakit gitu ya, dari rumah sakit Ibu dan Anak Harapan Bunda, lalu juga ada rumah sakit jantung Bina Waluya, atau kalau mau masuk ke arah Simatupang di sana ada Siloam, ada Mayapada gitu. Jadi memang banyak sekali sih. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan fasilitas yang ada di sintesis haze? Ada apa aja sih kira-kira? Jadi tadi kita udah ngobrolin fasilitas eksternal tuh ya, kayak transportasi umum, lalu sarana kesehatan, sarana pendidikan. Nah, ini juga yang membedakan untuk membeli rumah di sebuah kawasan yang besar nih, seperti sintesis haze ini, Din. Itu tentunya yang menjadi kelebihannya adalah fasilitas yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi Dinda atau pemirsa tidak hanya beli rumah gitu ya, tapi membeli kawasan dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Kalau untuk ngomongin fasilitas tentunya lengkap banget gitu, karena kita kawasan yang cukup besar. Kami ada clubhouse, gitu. Clubhouse-nya juga besar, ada 3 lantai. Di dalamnya ada gym, lalu ada sauna, ada swimming pool untuk dewasa, untuk anak-anak, lalu ada juga balkon untuk yoga, dan juga ada children's playground. Gitu. Jadi untuk daerah clubhouse-nya juga sangat lengkap, termasuk juga ada fasilitas ibadah di dalamnya. Nah, untuk di kawasannya sendiri nantinya juga akan ada jogging track, lalu juga kita punya tematik park di bagian belakang kawasan kami yang diberi nama Aurora Park. Itu di dalamnya nanti akan ada bicycle park, akan ada tennis court, ada basketball court, gitu, dan tentunya untuk aktivitas sehari-hari atau untuk bersantai dengan keluarga sudah bisa dipenuhi di kawasan sintesis haze sendiri. Jadi nggak perlu jauh-jauh, Din. Oke. Nah, kalau untuk tipe rumah nih Kak, kira-kira ada berapa tipe rumah di sintesis haze ini? Oke, kalau untuk tipe, jadi sintesis sendiri ada beberapa tipe rumah yang bisa mengakomodir semua kebutuhan pemirsa stalking nih. Dari pasangan muda mungkin, atau bahkan yang mungkin masih single mau punya rumah, sampai pasangan yang keluarga besar gitu ya. Semua bisa diakomodir dengan tipe-tipe yang tersedia di sintesis haze. Jadi untuk yang tipe pertama itu ada tipe rumah 2 lantai, Din. Namanya tipe Salford. Itu luas tanahnya 60 square meter
Untuk bangunannya sendiri 85 square meter. Di dalamnya ada 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Itu lalu setelah itu kita juga ada tipe 3 lantai. Dimulai dengan tipe Pasa, tanahnya 60 square meter, bangunannya 127 square meter. Di dalamnya ada 3 kamar tidur plus 1 ruang kerja gitu dan 3 kamar mandi. Lalu untuk yang tengah kita ada tipe Matlake. Tipe Matlake ini tanahnya 72, bangunannya 142 dan ini juga salah satu tipe yang unik gitu ya, karena di dalam rumahnya itu ada 2 taman, Din. Gitu. Jadi rumahnya itu terang, rumahnya estetik banget gitu. Nah, di dalamnya juga bisa mengakomodir 4 kamar tidur dengan 3 kamar mandi. Dan juga ada open deck-nya di lantai atas. Dan yang paling besar nih untuk yang mungkin pemirsa keluarga besar, kami juga ada tipe Lang, di mana tanahnya adalah 6x15 atau 90 square meter, bisa mengakomodir 5 kamar tidur, plus ada 1 kamar tambahan untuk asisten rumah tangga. Bisa mengakomodir segala kebutuhan dari pemirsa. Oke. Nah Pak, ini dia nih pertanyaan yang pastinya banyak banget dari pemirsa. Harga rumah di Sintesis ini di range berapa sih Pak? Dan juga apa saja skema pembayarannya? Oke. Jadi kalau untuk range harga, Dinda, gitu untuk di Sintesis Haze ini, untuk harga starting dari 1,9 miliar gitu sampai ke kisaran 4 miliar. Itu tentunya tergantung dari luasan tanah dari masing-masing unitnya ya. Nah, kalau untuk cara bayar ada beberapa cara bayar gitu ya. Ada cash. Cashnya sendiri nggak langsung sekali bayar, tapi bisa diangsur 6 bulan. Lalu juga ada kontan bertahap. Kontan bertahapnya juga 24 bulan. Dan yang ketiga ada fasilitas KPR Bank. Nah, di Sintesis Haze ini kami juga sudah bekerja sama dengan bank-bank besar di Indonesia. Itu ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, lalu ada Bank BRI, dan bagi yang berkenan menggunakan fasilitas KPR Syariah, kita juga sudah kerjasama dengan BCA Syariah. Gitu. Dan kalau untuk ngomongin angsuran nih Dinda ya, untuk starting angsuran di Sintesis Haze ini mulai hanya dari 10 juta rupiah per bulan gitu ya, untuk rumah di Jakarta dengan angsuran 10 juta saya rasa masih sangat affordable. Oke. Nah Pak, ini kan bulan kemerdekaan nih. Kira-kira ada promo yang menarik nggak sih di bulan ini? Nah, khusus di bulan Agustus ini gitu ya, dalam rangka kemerdekaan, ya tentunya kita juga membuat program khusus kemerdekaan HUT RI ini yang ke-78, yaitu diskon sebesar 7,8%, Din. Gitu. Jadi siap transaksi mendapatkan program tersebut, termasuk di dalamnya ada subsidi DP atau subsidi surat-surat. Gitu. Jadi bagi yang mau beli rumah nih, tapi DP-nya mungkin belum tersedia, ayo datang kita ngobrol di sini, kita diskusi, nanti bisa DP-nya kita yang subsidi. Gitu. Selain itu juga ada logam mulia, hadiah logam mulia mulai dari 10 gram sampai 25 gram, dan juga tentunya diskon tambahannya. Jadi kalau yang berminat dengan Sintesis Haze, jangan lama-lama gitu ya, mumpung ada program khusus di bulan Agustus ini, ayo mampir kita ngobrol-ngobrol, kita lihat-lihat show unitnya. Nah, ini buat para pemirsa yang mau beli rumah, cepetan nih, mumpung masih ada diskon dan dapat logam mulia ya Pak? Iya. Ya, dan yang terakhir nih Pak, kenapa sih harus membeli rumah di Sintesis Haze ini? Ya, jadi saya melihatnya sih seperti ini, Din. Sintesis Haze ini menjadi opportunity gitu ya, untuk pemirsa yang masih mau punya rumah di Jakarta gitu, dan saya melihat opportunity ini juga sudah sangat terbatas gitu ya, karena penjualan kita juga bergerak terus gitu, dan selain itu ya seperti yang tadi saya info di awal gitu ya, untuk kawasan perumahan baru di Jakarta juga saat ini sudah sangat sulit gitu. Jadi kalau bagi pemirsa yang masih mau tinggal di Jakarta, yuk ambil di Sintesis Haze gitu. Lalu selain itu saya lihat juga bagi yang memang kebutuhannya untuk investment, Sintesis Haze ini juga akan menjadi sebuah instrumen investasi yang menarik
gitu, karena ya balik lagi karena lokasinya di Jakarta. Selain itu juga kita ada di jalan utama gitu, lalu juga dekat dengan akses tol, dan yang pastinya ada infrastruktur baru yang akan hadir di sekitar kita yang tentunya akan membuat harga ke depannya akan bergerak terus naik. Lalu juga kalau ngomongin perizinannya bagaimana gitu, tentunya dari awal mula kita mulai project ini kami sudah mengantongi IMB. Bahkan kalau pemirsa mau datang ke Synthesis Haze sudah bisa melihat progres untuk di fase pertama gitu ya, sudah setengah jalan gitu. Bahkan di akhir tahun ini sudah ada unit-unit yang mulai serah terima gitu. Jadi kalau untuk progres dan legalitasnya juga tidak perlu diragukan lagi gitu. Lalu selain itu juga tentunya program yang tadi saya bilang, promonya jangan disia-siain. Ayo pemirsa lihat-lihat dulu aja, datang, kita ngobrol-ngobrol, lihat show unitnya, kita coba diskusi tentang apa yang mungkin bisa kita bantu gitu. Dan sebagai penutup nih Dinda dari saya, buat pemirsa yang lagi nyari rumah, ayo cepat ambil keputusan gitu ya, karena dengan menunda mengambil keputusan gitu ya, bukannya akan mendapat properti yang lebih baik atau lebih murah gitu, biasanya sih gitu akan mendapat properti yang lebih mahal dengan lokasi yang mungkin lebih jauh, bahkan dengan ukuran yang mungkin akan lebih kecil lagi ke depannya. Jadi kalau yang udah lagi nimbang-nimbang nyari rumah, yuk ambil keputusan untuk beli properti dari sekarang. Mumpung harganya belum naik. Siap. Oke, udah lengkap banget nih informasi dari Pak David. Dan dari bicara dari tipe, harga, fasilitas, hingga keunggulan lainnya yang ada di Synthesis. Nah, gimana pemirsa? Udah tertarik belum untuk beli rumah di Synthesis? Dan jangan lupa untuk memilih developer dengan portofolio yang sudah tidak diragukan lagi. Kalau kamu mau info lebih banyak tentang Synthesis, kamu bisa cari di sosial media kami yang ada di Instagram di @synthesisofficial, atau ikuti channel YouTube kami di podcast kita di Synthesis Development untuk informasi-informasi seputar proyek kami yang lainnya. Dan terima kasih. Terima kasih.